Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD 002 Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya hari ini akan melaksanakan video praktek UKIN dengan nomor peserta 640540000460 dan NIM PPG 2211300285. Dalam video pembelajaran saya kali ini adalah video pembelajaran uji kinerja UKM PPG tahun 2022 dengan materi pokok Aku Cinta Nabi dan Rasul dan submateri mengenal kisah teladan Nabi Musa alaihi wassalam bersama siswa-siswi kelas 4 SDN 002 Merancang Ulu. Selamat menyaksikan. Gerak, kencang kanan, gerak. 3, gerak. Lagi, silakan masuk. Perempuan, silakan masuk. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini ilmunya bisa kita serap dan bermanfaat untuk kita, ya. Baik, silakan seperti biasa ketua kelasnya silakan dipimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian, ya. Seperti biasa, jika Bapak sebutkan namanya, angkat tangan lalu bilang hadir. Ya, perhatikan ya. Aisyah Mumtazah. Hadir. Ya, hadir ya. Adi Arrafi Arya Junaidi. Hadir. Ya, hadir. Ananda Ervan. Hadir. Askila Bulwa. Hadir. Dina. Ada ya. Rizky Prautesa. Hadir.
Umi Asyifa Sofia. Hadir. Iya. Wilda Rahmadani. Hadir. Iya. Jadi berarti hanya satu orang ya yang sudah hadir pada hari ini ya. Selanjutnya silakan dilihat dulu bajunya, kemudian mejanya di sampingnya. Jika ada bajunya yang belum dimasukkan, dirapikan. Kemudian jika ada di sekitar mejanya ada sampah, diambil, dibersihkan dulu agar kita belajar lebih nyaman. Sudah? Sudah semua? Ya. Baik, selanjutnya sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air kita, kepada negara kita Indonesia, maka terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silakan berdiri, semuanya berdiri, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Ya, kita mulai. Indonesia. Sekarang kita akan melakukan ice breathing, ya. Relax semuanya, santai. Ice breathingnya yang semangat ya, yang semangat ya. Oke, ayo, mari kita mulai. 1, 2, 3, maju ke depan, maju ke depan. Jadi sudah lebih semangat untuk belajar pendidikan agama Islam hari ini? Sudah ya, alhamdulillah. Silakan semuanya kembali duduk ke kursinya masing-masing. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengetahui apakah kalian masih ingat dengan pelajaran kita yang minggu kemarin? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Sekarang Bapak ingin tes. Apa yang kalian ingat dari pelajaran minggu kemarin? Coba siapa yang ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ya, coba Rizky, apa yang diingat Rizky? Pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Iya. Jadi pelajaran minggu yang kemarin itu kita belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi wassalam. Coba kemarin Bapak sudah jelaskan keteladanan apa sih yang dapat kita ambil dari kisah teladan Nabi Ayub ini? Coba Rizky, teladanan apa Rizky? Sahabat ketika mendapatkan cobaan dari Allah. Ya,
Jadi sabar ketika mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satunya. Ada lagi? Coba siapa lagi? Ya, silakan Angga. Bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah. Iya, jadi bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian apa lagi? Ya, Aisyah, silakan Aisyah. Tidak mengeluh jika diuji oleh Allah. Iya, tidak mengeluh apabila diuji oleh Allah. Nah, jadi alhamdulillah pelajaran kita minggu yang kemarin semuanya masih diingat. Baik anak-anak, kita akan lanjut pelajaran agama kita pada hari ini, masih di pelajaran yang kelima, yaitu aku cinta Nabi dan Rasul. Tetapi hari ini dengan subtema kisah teladan Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, sebelumnya alat tulisnya dipersiapkan di atas meja. Ya, sudah siap semua? Baik, silakan dibuka halaman 48. Yang bagian B tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Sudah dibuka semuanya? Ya, jadi coba perhatikan. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi kita. Ya, jadi dari pelajaran ini, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa alaihi wasallam. Kemudian indikator yang kedua yaitu memahami Musa alaihi wasallam. Ya, itu indikatornya, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tentunya dalam setiap pembelajaran kita harus mempunyai tujuan yang harus kita capai. Apa itu tujuannya hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah mempelajari kisah teladan Nabi Musa alaihi wasallam, siswa mampu meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan kita yang kedua yaitu siswa mampu mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan materi pelajaran kita. Silakan Bapak nanti akan menampilkan video pembelajaran. Dari video itu nanti diperhatikan betul-betul apa yang dijelaskan dalam video itu, apa yang dikisahkan dalam video itu. Setelah selesai nanti kita menonton video, selanjutnya nanti kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami, apa yang belum kalian mengerti dari video itu. Jadi Bapak minta perhatikan betul-betul videonya, ya, diperhatikan betul-betul. Bapak minta kalian harus aktif untuk berbicara, tidak usah malu. Jika ada yang kalian belum mengerti, tanyakan saja kepada Bapak sampai kalian bisa memahami. Karena apa? Karena setelah nanti kita melakukan pembelajaran, Bapak akan langsung melakukan evaluasi terhadap hasil belajar kita pada hari ini, ya. Jadi Bapak minta perhatikan videonya. Setelah diperhatikan, dicatat apa yang tidak kalian pahami, apa yang tidak kalian mengerti dari tayangan video nanti, ya. Paham ya? Paham ya?
Ya, jika sudah paham, kita lanjut. Bapak akan putarkan video pembelajarannya. Pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema Kisah Teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di kota Mesir. Pada masa itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Raja Ramses II atau yang dikenal dengan Raja Fir'aun. Ia berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Selain itu, Raja Fir'aun juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Fir'aun sangat percaya terhadap ramalan dari tukang sihir dari Musa alaihissalam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak menyusuinya, Nabi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergegas dan datang ke Nabi Musa alaihissalam. Ia mengatakan bahwa pengawal Raja Fir'aun sedang berunding tentang Nabi Musa alaihissalam untuk membunuhnya. Ia pun menasihati Musa supaya Yang tidak dipahami, silakan dicatat apa yang tidak dipahami. Ditanyakan kepada Bapak. Ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambah ternaknya. Musa alaihissalam. Seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong wanita itu, tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib alaihissalam selama 8 tahun, pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun bersama tukang sihir. Setelah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul, beliau kembali ke Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beserta, akan tetapi Raja Fir'aun tidak mau mendengarkan dan menyuruhnya untuk melawan tukang sihir istana. Pertandingan tersebut diadakan beberapa kemudian di lapangan istana. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai terlebih dahulu." Nabi Musa berkata, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya.
Maka Fir'aun bertambah marah. Hari-hari kemudian Fir'aun bertindak semakin kejam. Allah menurunkan azab kepada masyarakat Mesir dan kerajaan Fir'aun. Di antaranya adalah hujan yang tidak henti-hentinya, wabah belalang, kutu, katak, dan air yang berubah menjadi darah. Kemudian Fir'aun menemui Nabi Musa berdoa untuk menghentikan azab itu. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun pun tetap tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin menyiksa Bani Israil Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pukullah lautan itu dengan tongkat. Setelah mengumpulkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang durhaka. Ya, jadi kita tadi sudah menyaksikan tayangan video tentang kisah Nabi Musa alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa itu dilahirkan di mana? Di kota Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Siapa tadi raja yang sangat kejam? Raja Fir'aun. Dan pada saat itu pula Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya. Setelah dilahirkan, ibunya mendapat suatu mukjizat. Dia diperintahkan untuk membuang anaknya. Siapa anaknya tadi? Nabi Musa. Maka Nabi Musa ini diambillah oleh istrinya Fir'aun. Siapa istrinya Fir'aun? Bukan Aisyah, tetapi Asia. Ya, Asia. Jadi diambillah Fir'aun, dibawalah Fir'aun ke istana. Bagaimana responnya Fir'aun setelah mengetahui istrinya membawa seorang bayi laki-laki ke istana? Maka Fir'aun marah besar. Jadi setelah dibawa ke istana, Nabi Musa ini menangis sekencang-kencangnya. Istri Fir'aun kebingungan bagaimana cara mendiamkannya. Nabi Musa, maka Nabi Musa pun langsung diam, langsung tenang, tidak lagi menangis. Tetapi Fir'aun beserta istrinya tidak mengetahui bahwa Yokabat itu adalah ibu kandungnya. Ya, bahwa Yokabat itu adalah ibu kandungnya Nabi Musa, sampai dia besar diasuh oleh Yokabat. Jadi itu tadi penjelasan atau kisah dari Nabi Musa alaihi wasallam. Ya, kemudian ada beberapa keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah teladan Nabi Musa alaihi wasallam. Keteladanan yang pertama yaitu suka menolong.
pertama yaitu suka menolong. Pesan Bapak, tolong menolongnya dalam hal-hal yang kebaikan, bukan dalam hal-hal keburukan. Ya, Andi, tolong menolong dalam hal kebaikan Andi ya. Ya, jangan dalam hal keburukan Andi ya. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua yaitu berani dan pantang menyerah. Kita harus berani dalam melakukan hal yang benar serta tidak boleh menyerah begitu saja ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. Jadi kita berani itu dalam hal kebenaran, jangan berani dalam hal yang keburukan. Sudah tahu kita salah, lebih kencang lagi suaranya sampai memukul lagi, itu namanya berani dalam hal keburukan. Ya, paham ya? Kemudian lanjut yang ketiga yaitu tegas dalam kebenaran. Nah, ini biasanya tugasnya ketua kelas ini. Tegas dalam kebenaran. Jadi ketua kelas itu boleh tegas sama teman-temannya ini. Silakan tegas. Ketika kita menghadapi orang zalim, kita tidak boleh takut. Ini yang Bapak katakan tadi. Ketika dia melakukan yang tidak baik, walaupun dia ketua kelas, Nanda ketua kelas, jangan takut sama si Nanda. Kalau dia melakukan hal yang tidak baik, meskipun orang tersebut memiliki kekuasaan, itu kekuasaannya tadi sebagai ketua kelas, ya. Akan tetapi kita harus tegas dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menolong kita. Yang keempat yaitu bekerja keras. Nah, ini hikmah yang dapat kita ambil di poin keempat yaitu bekerja keras. Tidak ada manusia yang sukses begitu saja. Mereka semua memulainya dari bawah. Untuk itu, apabila kita menginginkan kesuksesan, maka harus bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi 4 hikmah yang dapat kita ambil dari kisah teladan Nabi Musa alaihi wassalam. Baik. Dari penjelasan Bapak yang panjang lebar tadi, dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, jika ada yang belum kalian pahami, silakan ditanyakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Asqilullah. Apakah Nabi Musa tahu kalau Yukabat itu adalah ini? Ya, pertanyaan yang bagus. Beri applause dulu untuk temannya. Jadi Bapak selalu memberi applause setiap siswa Bapak yang berani berbicara, ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah Nabi Musa tahu kalau Yukabat itu adalah ibunya? Tahu apa tidak? Jadi Nabi Musa itu ketika dia sudah mulai besar dikembalikan oleh Yukabat ke istana. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Maruf. Apa mujizat apa terakhir yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk melawan Fir'aun beserta sihir, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan lagi untuk temannya Maruf. Nah, jadi pertanyaannya, apa mukjizat? Apa tadi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk melawan Fir'aun beserta tukang sihirnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Umi, silakan Umi, jawab Umi. Tongkat Nabi Fir'aun yang berubah menjadi ular, tangan Nabi Musa yang dapat mengeluarkan cahaya. Iya, jadi seperti itu Maruf. Dengar ya tadi ya Maruf. Jadi itu mukjizat
yang didapatkan oleh Nabi Musa untuk menyelamatkan dia dari Firaun, rasa ketakutannya dari Firaun. Yang pertama, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Yang kedua, tangan Nabi Musa yang dapat mengeluarkan cahaya. Ya, itu tadi makanya Nabi Musa tidak takut dalam menghadapi Raja Fir'aun. Dari semua ini, apakah sudah dipahami materi kita pada hari ini? Sudah. Baik, jika sudah dipahami, Bapak akan evaluasi kalian dengan menggunakan soal ini. Bukunya tidak usah disimpan dulu, karena jawabannya nanti dicari di buku ya. Bapak akan evaluasi pengetahuan kalian. Jadi ini akan Bapak bagikan satu persatu. Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah itu silakan dikumpul dan Bapak nanti akan koreksi hasil pekerjaan kalian. Apakah kalian memang benar-benar sudah paham atau belum? Jadi di sini nanti ditulis nama siswa, ya, namanya ditulis ya. Perhatikan, namanya ditulis ya. Baik, Bapak akan bagikan ini. Dikerjakan juga ya, Umi dikerjakan tulis namanya Umi ya. Soalnya disilang, tulis namanya, nanti jawaban yang paling benar itu kalian silang ya. Kalau sudah selesai, angkat tangan saja. Saya sudah selesai Pak. Nanti Bapak yang akan mengambil jawaban kalian. Jadi semuanya sudah selesai ya mengerjakan evaluasinya. Selanjutnya Bapak ingin minta satu orang yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan Rizky, silakan. Ya, sebelum temannya memberikan kesimpulan materi kita hari ini, coba kasih semangat dulu. Begitu. Kembali lagi, kasih lagi dia semangat. Sekali lagi, bum, semangat, bum, bum, semangat kawan. Ya, jadi Rizky sudah semangat ya? Ya,
Coba silakan. Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, Rizky? Ya, tentang Nabi Musa alaihi wassalam. Terus dia lahir? Ya, Nabi Musa alaihi wassalam lahir di Mesir pada zaman Raja Fir'aun. Jadi ketika Raja Fir'aun itu memerintahkan seluruh argo dunia untuk ngapain? Iya, bentar. Jadi membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Tepuk tangan dulu untuk temannya Rizky. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu suka menolong, yang kedua yaitu berani dan pantang menyerah, yang ketiga tegas dalam kebenaran. Kenapa? Tegas dalam kebenaran. Yang keempat bekerja keras. Jadi ada empat hikmah yang kita dapat pada hari ini. Baik, pelajaran kita pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan untuk pelajaran kita yang akan datang, minggu yang akan datang kita belajar tentang kisah teladan Nabi Harun alaihi wassalam. Masih dalam pelajaran yang kelima, tetapi dengan subtema kisah teladan Nabi Harun alaihi wassalam. Jadi Bapak minta dibaca-baca bukunya halaman 53 sehingga kalian sudah mendapatkan gambaran apa yang akan kita pelajari pada minggu depan, ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak minta kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Sebelumnya silakan dimasukkan seluruh bukunya ke dalam tasnya. Setelah itu duduk yang rapi. Kemudian seperti biasa, ketua kelasnya dipimpin berdoa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca surah Al-Hasr. Membaca kita sudah berdoa. Setelah ini Bapak pesan langsung pulang ke rumah. Seperti biasa ditemui dulu orang tuanya, disalin dulu orang tuanya. Jika ingin bermain, minta izin kepada orang tuanya. Tidak ada yang mampir-mampir lagi, ya. Paham? Nah, baik. Marilah kita akhiri pelajaran